Selamat malam teman-teman semua, selamat datang kembali ke kelas asinkronus untuk praktik metode numerik. Di pertemuan ini kita akan membahas mengenai penyelesaian persamaan nonlinear ya, yang mana kita akan membahas mengenai pertama Newton-Raphson, kemudian dilanjutkan dengan second, lalu ada fixed point iteration atau metode titik tetap. Mungkin kita awali dulu dengan Newton-Raphson. Oke, lanjut aja. Newton-Raphson ini adalah metode yang diturunkan dari ekspansi Taylor series atau deret Taylor yang mungkin teman-teman udah pelajarin sebelumnya di matematika diskrit. Gitu. Jadi metode Newton-Raphson ini akan menggunakan satu buah nilai awal, di mana nilai awal itu akan dimasukkan ke dalam rumus ini dan dijalankan secara iteratif. Gitu. Jadi nilai awalnya dikurangi xn min fxn per fxn xn, di mana fxn xn ini adalah turunan pertama dari si fx ini, gitu, dari fungsi yang kita miliki. Newton-Raphson ini itu adalah menurutku sih salah satu metode yang paling bagus untuk penyelesaian persamaan nonlinear. Karena pertama, dia itu konvergensinya sangat tinggi, yang berarti kita membutuhkan iterasi yang relatif lebih sedikit dibanding metode lainnya, misalkan seperti metode biseksi. Gitu. Nah, selain itu, konvergensi dari metode Newton-Raphson itu terjamin jika nilai awalnya itu cukup dekat dengan akar. Jadi syarat dari konvergensinya terjamin itu nilai awalnya harus cukup dekat dengan akar ya. Jadi pemilihan nilai awalnya harus baik gitu. Tapi dia juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, dia itu kita perlu tahu turunan dari fungsi asli yang kita miliki gitu. Kan kalau dari rumus yang kita di sini itu dia ada turunan pertama dari fx-nya kan. Nah, kalau misalkan fungsi yang kita gunakan itu rumit, misalkan seperti ini, y sama dengan pangkat sin 2x kuadrat dan seterusnya itu. Kalau rumusnya fungsi aslinya aja sekompleks ini, maka turunannya pun bisa jauh lebih kompleks gitu. Misalkan jadi seperti ini. Nah, ini kalau mungkin dengan komputer atau dengan MATLAB Octave gitu kan nggak masalah. Tapi kalau misalkan dengan tulis tangan ya tentu akan kerepotan sendiri kita gitu. Jadi ini adalah salah satu kelemahan dari Newton-Raphson. Yang kedua, ada potensi munculnya pembagian oleh 0 atau zero division. Karena f aksen xn ini bisa aja hasilnya 0. Gitu. Dan kalau hasilnya udah 0, maka iterasinya harus kita berhentikan. Nggak bisa dilanjutkan lagi. Selain itu, yang ketiga, ada juga kekurangannya itu adalah adanya potensi munculnya fenomena root jumping. Jadi, ketika kita ingin mencari sebuah akar, di mana akar itu dekat dengan akar lain, nanti hasil prediksi perhitungan kita itu bisa aja nyasar atau ngelompat ke akar lainnya itu. Gitu. Jadi bisa aja misalkan kita nyari nilai dari akar A, yang mana akar A ini dekat dengan akar-akar lainnya. Gitu. Bisa aja hasil perhitungan kita itu nanti malah nyasar ke akar-akar tetangganya itu, atau malah ya perhitungannya jadi chaotic lah, jadi nggak benar. Nanti ini akan gue contohkan kok di akhir. Oke. Oh, ini udah terdesakan. Mungkin langsung aja ke Octave-nya ya, atau MATLAB-nya. Oke, sebelum kita masuk ke source code, aku ingin membahas sedikit dulu mengenai fungsi anonymous dan fungsi simbolik. Jadi, kalau di MATLAB, ketika kita membahas mengenai persamaan atau fungsi gitu, kita bisa mendefinisikannya sebagai kedua hal itu. Misalkan kalau untuk fungsi anonymous, mungkin teman-teman udah cukup familiar ya. Misal aku ingin mendefinisikan fungsi fx sama dengan x kuadrat, maka aku menuliskannya seperti ini. X kuadrat. Nah, begini kan. Ini ada add, kemudian parameternya apa, atau variabel independennya apa, dan isi fungsinya. Gitu. Nah, tapi selain fungsi anonymous, ada juga yang namanya fungsi simbolik. Sebelum kita mendefinisikan fungsi simbolik, untuk teman-teman yang Octave, jangan lupa di-load dulu package-nya dengan package load simbolik ini. Kemudian, kita harus juga mendefinisikan variabel independen yang akan digunakan. Di sini kan variabelnya itu x ya, maka kita tulis sims x gitu. Ini kok sims x bukan cuma yang Octave doang ya, yang MATLAB juga. Nah, setelah itu barulah kita bisa mendefinisikan fungsi simboliknya. Misalkan aku ingin mendefinisikan yang tadi x kuadrat, maka aku menuliskannya sebagai sim, kemudian x kuadrat. Nah, barulah aku sekarang punya dua fungsi, yaitu fungsi anonymous x kuadrat dan juga fungsi simbolik x kuadrat. Aku clear dulu.
Nah, gini ya. Bedanya dari kedua fungsi ini, itu fungsi anonymous biasanya dipakai untuk hal-hal yang general. Dan secara umum emang lebih sering dan lebih mudah digunakan sih dibanding si fungsi simbolik ini. Tapi fungsi simbolik itu digunakan untuk mencari turunan atau integral dari sebuah fungsi gitu. Di mana fungsi anonymous itu nggak bisa dipakai untuk hal tersebut. Jadi ketika kita ingin mencari turunan dari apa x kuadrat misalkan, kita nggak bisa pakai fungsi anonymous, bisanya pakai simbolik kan. Misalkan div, kemudian kita ingin mencari turunan dari itunya kan ya. Kemudian div fsim gitu. Nah, di sini div itu akan menurunkan fungsi fsim untuk variabel x gitu. Maka hasilnya 2x ternyata. Contoh lain untuk integral gitu. Sim x gitu. Sorry. Nah, gini. Ini adalah hasil integral dari fungsi simbolik. Biasanya fungsi simbolik itu cuma dipakai untuk menurunkan atau mengintegralkan. Gitu. Karena untuk substitusi, itu fungsi simbolik juga nggak serupa dengan fungsi anonymous. Sebagai contoh, misalkan aku ingin mencari nilai dari 3 kuadrat, maka aku untuk fungsi anonymousnya memasukkannya seperti ini kan, f kurung 3 gitu. Maka hasilnya 9, 3 kuadrat ya kemudian 9. Tapi kalau dengan menggunakan fungsi simbolik, aku nggak bisa melakukan hal itu. Nah, ini. Jika aku memanggil fungsinya seperti fungsi anonymous, itu bakal memanggil error malah. Aku harus menggunakan suatu fungsi namanya subs atau substitute. Kemudian aku panggil fungsi yang ingin aku substitusiin dan nilai yang ingin aku masukin gitu. Nah, barulah ini dapat jawaban SIM 9. Tapi catatannya di sini variabel tipe data dari fungsi subs ini itu menghasilkan sebuah variabel simbolik atau tipe datanya simbolik deh pokoknya. Nih, kelasnya simbolik di sini tulisannya. Yang berarti kalau kita mau gunakan nilai ini dalam perhitungan kita, kita harus mengubahnya ini dulu menjadi nilai double atau mungkin float atau int gitu. Kita harus melakukannya secara eksplisit. Jadi misalkan gini, subs fsim. Nah, ini baru hasilnya itu di double gitu, bukan lagi simbolik. Nah, karena hal itu agak repot, makanya biasanya kalau urusan substitusi fungsi itu yang tadinya fungsi simbolik kita ubah kembali menjadi fungsi anonymous gitu. Kan kalau tadi kita udah belajar cara ngubah anonymous ke sorry. Tadi belum ya? Sorry. Oke, jadi kan tadi kita belajarnya cara bikin fungsi simbolik ya. Kalau ngubah anonymous jadi simbolik itu cukup masukin ininya aja. Ya, kan sim f dimasukin f ini kan si anonymous dimasukin ke sim f ini bakal jadi fungsi simbolik gitu. Nah, kalau ngubah simbolik jadi anonymous itu kita menggunakan fungsi yang namanya MATLAB function. Ini juga berlaku untuk teman-teman yang pakai Octave ya. Jadi kita panggil aja MATLAB function dan kita masukin fungsi simboliknya gitu. Jadi di sini fsim ini kan fungsi simboliknya. Kemudian kita ketika dimasukkan, dia akan mengembalikan fungsi anonymous dari fungsi simbolik tadi. Gitu. Mungkin kalau ini agak berlibet-libet, mohon maaf sebelumnya ya. Nanti kalau ada yang dibingungin, silahkan tanyain aja. Tapi yang ingin aku sampaikan di sini itu, intinya adalah fungsi simbolik hanya kita gunakan biasanya ketika kita ingin menurunkan atau mengintegralkan sebuah fungsi. Sementara itu, kalau kita ingin mensubstitusikan fungsi, kita mendingan pakainya itu fungsi anonymous aja. Karena di sini kan kalau ini ya, kalau Newton-Raphson itu kan kita harus menggunakan substitusi fungsi turunan ini kan. Dimana kalau kita menggunakannya fungsi simbolik, di sini tuh kita harus masukin apa? Kita harus ngubah tipe datanya menjadi double secara eksplisit gitu loh. Jadi ini hasil subsnya dijadiin double, yang ini juga hasil subsnya dijadiin double gitu. Ini juga nih jadiin double. Yang mana ya repot aja gitu, males. Solusinya adalah kita tinggal ubah aja fungsi simbolik hasil turunan yang di sini langsung menjadi fungsi anonymous. Jadi seperti ini gitu. Jadi yang tadinya apa? Yang tadinya hasil turunan ini adalah fungsi simbolik, kita ubah lagi kembali menjadi fungsi anonymous.
gitu. Ya, itu yang ingin ku sampaikan sih. Oke, sekarang kita masuk aja ke kode Newton-Raphson secara langsung ya. Jadi di sini kita ada function Newton-Raphson edited. Edited ini karena dia udah kuubah ya, yang tadi fungsi simbolik kuubah lagi kembali menjadi fungsi anonymous. Kemudian ini ada f atau fungsi yang ingin kita gunakan. A ini adalah nilai awal, n adalah jumlah iterasi, dan tol adalah batas toleransi. Di sini kita mendefinisikan atau mendeklarasikan variabel x sebagai sebuah variabel simbolik atau variabel ini ya apa? Variabel independen dari fungsi yang kita miliki. Kemudian di sini kita cari nih fungsi turunan dari f kita tadi. Kita sebutlah sebagai f div. Nah, baru setelah itu nanti kita akan jalankan iterasinya. Gitu. Kita coba lihat dulu, apakah f div a itu nilainya 0. Kenapa? Karena kan tadi kita itu ada membahas kekurangannya itu ya. Kekurangannya itu salah satunya adalah potensi pembagian oleh 0. Pokoknya kalau si f aksen xn-nya ini itu hasilnya 0, maka iterasinya akan kita berhentikan. Kita raise sebuah error pembagian dengan 0 gitu. Dan fungsinya langsung kita abort. Nanti ya yang pokoknya ini untuk menghindari pembagian oleh 0. Kemudian B ini akan menghitung nilai iterasi berikutnya. Gitu. Gini aja ya biar enak. B ini akan menghitung nilai iterasi berikutnya. Gitu kan. Ini B itu xn plus 1. A-nya itu xn. Gitu. Kemudian dilihat, dicetak hasil untuk iterasi itu. Dan kemudian kita lihat nih sekarang. Apakah galat antara iterasi paling terakhir, yaitu B, dan iterasi sebelumnya, yaitu A, hasilnya sudah lebih kecil dari batas toleransi. Gitu. Atau kalau FB-nya atau nilai dari hasil iterasi terakhirnya itu sudah menyentuh akar. Kalau salah satu dari syarat ini sudah terpenuhi, maka iterasinya kita hentikan. Gitu. Kalau enggak, maka nilai A-nya itu akan diubah menjadi nilai yang terbaru dan iterasinya akan dilanjutkan kembali. Gitu. Mungkin bisa kita coba aja langsung. Di sini, oke, kita di sini untuk milih nilai awalnya pakai fungsi grafik yang sebelumnya dimiliki ya. Jadi misalkan kalau ini kan kalau nggak salah akarnya ada di 1 ya. Coba kita lihat. Nah, ya ini akarnya ada di 1. Oke, untuk metode Newton-Raphson itu kita perlu memilih nilai awal yang cukup dekat dengan akar supaya konvergensinya terjamin. Misalkan kita pilih dia itu, sebentar, kan kita pilihnya nilainya berapa ya? 0,5 mungkin. Gitu. Terus iterasi maksimumnya 20, ini 10/3. Nah, kalau kita lihat di sini, itu hasilnya diperoleh dengan lumayan cepat, hanya selesai dalam 4 buah iterasi. Gitu. Cuma sekarang kita misalkan bukan 10/3, 10/5 gitu lah. Nah, ternyata kalau untuk 10/5 menambah 1 iterasi doang gitu. Jadi dari sini udah kelihatan ya bahwa metode Newton-Raphson itu konvergensinya cepet banget dan dia lumayan terjamin ketika nilai awalnya itu pemilihan nilai awalnya itu sudah cukup dekat dengan si akar gitu. Oke, mungkin bisa kita lanjut ke yang berikutnya aja ya. Sorry. Sebelumnya kita bahas dulu mengenai kelemahan-kelemahan dari metode Newton-Raphson. Jadi yang pertama itu kan tadi merupakan turunan. Kalau ini kan udah dijelasin ya. Kalau misalkan fungsi yang kita milikin itu rumit, maka turunannya juga semakin rumit gitu. Cuman ini potensi munculnya pembagian oleh 0 itu juga salah satu kelemahan yang mana kita tackle dengan menambahkan baris ini. Ya, iterasinya akan kita hentikan langsung aja. Terus yang kelemahan ketiga itu adalah root jumping, di mana kondisinya itu akan terjadi ketika akar yang ingin kita cari letaknya relatif dekat dengan akar-akar lainnya. Sebagai contoh, misalkan aku ganti fungsinya dulu ya ke sin x, gitu, biar lebih gampang visualisasinya. Nah, sin x ini kan akarnya banyak banget ya. Misalkan kalau lihat yang ini aja, ini di 0 itu ada akar. Terus di x sama dengan pi atau 3,14 ada akar. Di x sama dengan 24, deh 2pi ada, terus 3pi juga ada gitu. Misalkan aku pengen nyari akar yang ada di x sama dengan pi ini gitu. Nilainya itu sebenarnya berapa sih? Misalkan aku cari dengan menggunakan nilainya itu yang relatif dekat tuh berapa ya?
Oh ini nih, kalau nggak salah yang agak aneh itu 4,5. Kita coba nilainya X sama dengan 4,5 ya. Apa yang akan dihasilkan oleh X sama dengan 4,5 gitu. Di Newton Raphson edited. Nah, ini hasil dari metode Newton Raphson untuk fungsi sin X dan nilai awal 4,5 itu adalah X sama dengan 0 gitu. Apakah itu akar yang kita ingin cari? Enggak kan? Tapi X sama dengan 0 itu memang sebuah akar. Jadi gimana ya? Akarnya itu bukanlah akar yang tadinya kita pengen cari, tapi itu memang sebuah akar gitu. Yang berarti hasil pencarian kita tuh nyasar di tengah-tengahnya itu perhitungannya tuh nyasar gitu. Padahal kita tuh pengennya nyari yang ada di sini. Pengennya tuh nyari yang ada di sini kan. Tapi entah kenapa, bukan entah kenapa sih, tapi memang secara perhitungan Newton-Raphson, dia itu memungkinkan perhitungannya tuh nyasar ke akar tetangga. Gitu sih, mungkin cara ngejelasinnya. Jadi yang tadinya pengennya ke sini, itu malah ketemunya yang di sini gitu. Untuk contoh lainnya, apa ya, kita coba misalkan kita main-main aja. Jadi kalau 6 itu hasilnya berapa? 6 itu harusnya ada di sini ya. Dia itu harusnya ada di sini. Cukup dekat dengan akar yang ini. Nah, kalau misalkan nilai awalnya 6, barulah kita dapat akar yang ingin kita cari, 6,2832. Kenapa? Karena akarnya itu, nilai awalnya itu cukup dekat dengan akar yang pengen kita cari. Jadi, cukup penting ya di garis bawahi, kalau kita ingin menggunakan metode Newton-Raphson, pastikan nilai awalnya itu cukup dekat dengan akar, gitu, supaya konvergensinya terjamin dan nggak nyasar kayak tadi. Gitu. Oke, jadi itu adalah metode Newton-Raphson. Mungkin bisa kita lanjutkan ke metode second, di mana metode second ini adalah perbaikan dari metode Newton-Raphson tadi. Ini rumusnya juga kok bagian awalnya mirip kan, xn min sesuatu. Nah, bedanya itu kalau tadi Newton-Raphson mengharuskan kita untuk tahu turunan dari fungsi yang kita miliki, metode second nggak mengharuskan hal tersebut. Gitu. Tapi bedanya metode second sekarang perlu dua nilai awal, di mana nilai awalnya ini ya A dan B pokoknya lah. Kita sebutlah A dan B. A dan B ini tidak harus mengapit akar. Dan juga FA dan FB ini, nih posisinya itu gimana ya? FA dan FB ini simbolnya nggak harus berlawanan. Jadi beda sama biseksi dan regulavasi. Gitu. Jadi pokoknya A dan B ini terserah nilainya mau berapa. Yang penting pertama, dia nggak boleh sama. Karena kalau sama, dia nanti akan menghasilkan pembagian oleh 0. Gitu. Dan juga mirip kayak tadi, metode second ini konvergensinya tinggi dan juga terjamin ketika nilai awalnya dekat dengan 0. Nah, masalahnya dia juga berbagi kelemahan yang mirip kayak si Newton-Raphson tadi. Jadi ada potensi untuk root jumping dan juga ya potensi pembagian 0 tadi itu ya. Mungkin kita boleh langsung lanjut aja ke ininya. Oke, ini dia. Jadi di sini sekarang kita butuh dua nilai awal. Kalau tadi kan cuma satu ya. Sekarang kita butuhnya dua. Dimana lagi-lagi ini nilainya terserah, yang penting cukup dekat dengan akar. Dan juga nggak seperti biseksi. Kalau biseksi itu kan yang tadi itu FA dan FB-nya harus beda tanda. Nah, kalau ini nggak harus, terserah, nggak apa-apa. Ini mau yang lebih kecil A atau mau yang lebih kecil B, itu terserah, nggak apa-apa, sama aja pokoknya. Nah, mungkin kita lanjut bahas aja. Ini tuh, bentar. Oke. Ini, FA-nya kan ini ya, ngitung FA, terus FB juga ngitung FB. Nah, kalau FB dan FA nilainya sama, maka dia akan nge-raise sebuah error pembagian dengan 0. Kenapa? Karena ini, kan FB dikurangi oleh FA di penyebutnya ini. Kalau mereka nilainya sama, ya kita harus menghindari pembagian oleh 0 itu. Langsung kita berhentiin aja iterasi dari second-nya itu. Kemudian kita cari nilai prediksi berikutnya dengan ini. Jadi ini masukin ke sini aja.
kemudian ini kita cari nilai FC-nya, dan kita cetak hasil untuk iterasi tersebut. Terus ini syarat berhentinya fungsi juga sama kayak tadi. Kalau misalkan galat dari iterasi terakhir dan iterasi sebelumnya itu sudah memenuhi batas toleransi, atau FC-nya itu udah menyentuh akar, maka ya udah langsung berhentiin aja, langsung return hasilnya gitu. Kalau belum, maka update nilai A dan B yang mana akan digunakan untuk iterasi berikutnya gitu. Jadi secara garis besar ya, kalau dari algoritma nggak sama persis, tapi ya perbaikan. Jadi memiliki kemiripan gitulah ya. Kan kita fungsinya balikan ke yang tadi. Sekarang kita panggil second f. Udah ada grafnya? Belum ada. Coba aku jalanin ya. Oke. Sekarang mungkin kita pilih nilai awal yang cukup dekat dengan akar ya. Misalkan akarnya itu di sini kan. Aku milih 0 sama 0,5. 0, 0,5, terus 20 iterasi, dan 10 pangkat min 3 gitu. Oh, oke. Nah, ternyata di sini tuh hasilnya membutuhkan 6 iterasi gitu. Ya kalau dibandingin dengan Newton-Raphson tadi, ya nggak apa-apa lah ya. Masa beda 2 iterasi. Mungkin ya bisa dibilang sedikit lebih lambat. Tapi kalau di sini kan kita udah kita nggak harus mencari turunan dari si Newton-Raphson itu. Yang mana kalau misalkan kita melakukannya dengan tulis tangan ya sangat membantu gitu. Terus contoh lain misalkan kalau jadi 1,5, ternyata cuma nambah 1 iterasi aja, jadi 7 gitu. Oke. Oh iya, aku ingin menunjukkan lagi kelemahan dari second yang mirip kayak Newton-Raphson tadi mengenai root jumping gitu. Kalau tadi kan root jumpingnya itu masih relatif masih kelihatannya B aja gitu. Jadi yang tadinya kita mau nyarinya X sama dengan 3,14, nyasarnya malah ke X sama dengan 0 gitu. Tapi di sini aku punya contoh yang cukup ekstrim, di mana misalkan untuk metode second, aku akan menggunakan nilai awalnya itu 1 dan 1,5 kalau nggak salah. Oh, salah. Bentar ya. Oke, sorry. Interupsi sedikit. Jadi kalau tadi kan contohnya itu hmm, untuk yang ini ya, yang Newton-Raphson. Dia itu root jumpingnya dari X yang ini ke X yang ini. Yang mana itu akarnya tetanggaan kan. Tapi yang ini root jumpingnya agak sedikit lumayan jauh gitu. Jadi misalkan kita menggunakan second untuk F, dan nilai awalnya itu tadi berapa ya? 1,5 dan 2. Kemudian iterasinya maksimum 20 dan 1,4 min 4 aja lah. Ya min 5 aja nggak apa. Nah ini dia. Jadi hasilnya itu sekarang 34,55759. Ini agak jauh. Ini bukan agak jauh sih, ini jauh banget kan dari yang mana tadi itu kita menggunakan nilai awal 1,5 dan 2. Dan mungkin ekspektasi kita tuh kayak, oh kalau makainya segitu ya mungkin yang akan dicari itu kan yang di sini gitu loh. Sorry, kok yang itu sih? Yang di sini atau malah yang di sini, ya kan? Yang X sama dengan 0 atau X sama dengan 3,14 gitu. Tapi di sini yang ketemu itu malah X sama dengan 34,558 gitu. Jadi nyasarnya lumayan jauh. Dan kalau kita lihat sih ya bener, itu sebuah akar, tapi root jumpingnya itu lumayan ekstrim gitu. Jadi ini adalah salah satu contoh kelemahan root jumping atau fenomena root jumping dari metode second gitu. Oke, jadi itu adalah untuk metode second. Mungkin sekarang kita lanjut ke metode fixed point iteration atau titik tetap ya. Nah, kalau sebelumnya kita itu udah memiliki rumus yang fix gitu ya. Kita rumusnya tuh udah pasti. Jadi rumus untuk metode second tuh kayak begini gitu. Kemudian dijalankan secara iteratif. Terus rumus untuk Newton-Raphson tuh kayak begini gitu. Nah, kalau metode fixed point iteration itu kita bikin rumus sendiri. Caranya gimana? Dengan merumus gimana ya? Kita bikin sebuah variasi fungsi dari fungsi asli kita gitu. Jadi misalkan kita punya fungsi asli kita tuh fx. Nah, kita nanti akan
mencari variasi dari fx ini untuk menghasilkan sebuah fungsi lain yang namanya gx, dan kita gunakan sebagai rumus iteratif kita gitu. Jadi xn plus 1 sama dengan gxn gitu. Cara nyarinya tuh gimana? Gini, salah satu contohnya. Ini adalah fungsi yang dari kemarin kita pakai ya. Yang ini nih, x kubik min 4x kuadrat 6x min 3. Itu adalah fungsi yang kita pakai terus. Nah, cara menentukan variasi fungsi dari fx ini, itu kita sama dengan 0 dulu, terus kita apa? Ya, kita main-main secara aljabar aja sih gitu. Jadi misalkan untuk contoh variasi yang pertama, ini itu semuanya kita pindahkan ke sisi kanan, kecuali si x kubik. Kemudian semuanya kita bagi dengan x kuadrat. Jadi x kubik bagi x kuadrat x, terus 4x kuadrat jadi 4, min 6x jadi min 6 per x, 3 jadi 3 per x kuadrat gitu. Nah, maka kalau hasilnya udah ada satu x di salah satu sisi, itu sudah menjadi sebuah variasi fungsi gitu. Maka di sini kita memiliki variasi fungsi pertama kita, yaitu 4 min 6 per x plus 3 per x kuadrat. Nah, kemudian kita bisa bikin variasi lainnya, misalkan yang di kanan ini. Untuk tahap 1 dan tahap 2-nya sama ya, jadi semuanya dipindahin ke sisi yang lain ya. Dan kemudian, kalau di tahap 3-nya ini agak berbeda sedikit. Kalau yang tadi kita ngebagi semuanya dengan x kuadrat, di sini kita akan ngeakarin semuanya. Jadi x kubik akar 3 ya x, dan sisi kanannya juga di akar 3-in gitu. Maka kita mendapatkan variasi kedua dari fungsi yang kita miliki. Gitu. Jadi sekarang ada gx1 dan gx2. Nah, karena dari sebuah fungsi itu bisa bisa dibikin banyak macam variasinya, cara kita menentukan variasi yang bagus itu dengan mencari nilai aku mungkin menyebutnya C-score ya, dimana skornya itu adalah diperoleh dengan ini nih. Jadi absolut dari G aksen A. Dari variasi fungsinya itu kita turunkan, kemudian kita masukkan nilai A, di mana A ini adalah nilai awal yang akan kita gunakan di iterasi kita nanti gitu. Nah, nilai skornya ini, skor si mutlak ini harus berada di antara 0 sampai 1. Kalau dia ada di luar oleh rentang ini, maka dia nggak bakal converge gitu. Nah, dan semakin dekat dia dengan 0, maka dia akan semakin cepat konvergensinya. Oke. Jadi intinya kalau fixed point iteration itu fungsinya harus kita yang ngerumusin sendiri. Gitu. Kita harus bikin fungsinya sendiri dengan mencari variasi dari fungsi aslinya. Kemudian nanti untuk menilai ini variasinya bagus atau enggak, kita harus cari skornya dulu. Gitu. Yang ada dia rentang antara 0 sampai 1. Mungkin bisa kita coba masuk ke MATLAB aja ya. Oke, sorry. Kita lanjut aja ke source code-nya ya untuk fixed point iteration ini. Jadi di sini kita punya fungsi FPI di mana dia menerima sebuah fungsi anonimus G, yang mana G ini itu adalah fungsi variasinya ya. Jadi antara ini fungsi variasinya pokoknya, bukan fungsi aslinya ini. Kemudian A itu adalah nilai awal, N ini batas toleransi, dan N ini batas iterasi, dan tol ini adalah batas toleransi atau ya batas toleransi. Di sini kita mendeklarasikan sims X karena kita akan menggunakan sebuah fungsi simbolik untuk mencari turunan dari si G-nya ini. Kemudian kita cek nih si skornya. Apakah skornya ini ada di dalam rentang 0 sampai 1 atau enggak? Kalau enggak, maka kita asumsikan bahwa fungsinya itu atau variasi dari fungsinya itu nggak layak untuk digunakan karena nggak bakal converge gitu. Kemudian ini kurang lebih kayak tadi ya. Secara garis besar sama, setiap hasil iterasinya akan dicetak. Oh ya, kemudian ini itu perhitungan untuk pendekatannya kan tadi, ini ya, xn plus 1 sama dengan gxn, itu yang ini. Ini kita cek nilai g untuk b-nya berapa. Kemudian ini kayak tadi juga, kalau misalkan galatnya udah memenuhi galat dari iterasi terakhir dan iterasi sebelumnya sudah memenuhi batas toleransi, maka kita cukupkan. Atau mungkin kalau GB-nya sudah menyentuh 0, maka kita cukupkan gitu. Kalau masih belum, ya nilainya itu bakal kita update dan kita lanjutkan iterasinya. Jadi di sini kita mendeklarasikan fungsinya udah bukan fungsi asli lagi ya.
langsung fungsi variasinya. Jadi di sini aku punya dua fungsi variasi sesuai dengan yang ini. Ada G1 untuk 4 min 6 per X plus 3 per X kuadrat. Dan juga G2 untuk akar kubik dari 4X kuadrat min 6X plus 3 gitu. Coba kita langsung masukin aja ke fungsi FPI ini. Kan, sorry, kita cari nilai awalnya dulu. Nilai awalnya ini karena mirip-mirip kayak yang tadi, mungkin bisa kita pilih nilai awalnya yang ya mirip-mirip sebelumnya juga ya. Oke, ini kan 1 ya. Misalkan aku maunya nilai awalnya 2 gitu. Oke, kita masukin aja FPI. Nah ini nih, G1. Terus nilai awalnya 2 untuk 20 iterasi maksimum dan itunya batas toleransinya min 5 misalkan. Nah, oke. Ketika aku masukin, maka dia akan selesai dalam 10 iterasi gitu. Oh ya, sorry. Ini si skornya itu ternyata 0,75. Berarti masih ada di rentang 0 sampai 1 ya. Mungkin nggak bagus-bagus banget, tapi masih bisa dipakai untuk metode fixed point iteration ini. Gitu. Kemudian ya ketika dijalankan dia membutuhkan 10 iterasi dan hasilnya 1. Sekarang kita coba menggunakan fungsi variasi 2. Apakah dia mau dijalankan? Nah, ternyata dari fungsi kedua ini, atau variasi kedua ini, dia sih skornya tuh tinggi, gitu. 3,33 atau berapa? 1/3 gitu ya. Maka kita jangan make variasi fungsi kedua ini, karena si skornya ini tinggi, dan kalau kita tetap kekeh maksa make fungsinya, dia pasti nggak bakal converge. Coba kita cek aja nih ya. Ini ku komen dulu biar dia tetap jalan. Kemudian ku jalanin. Oh, astagfirullah. Iya kan? Oke. Ini di sini none itu karena di salah satu iterasinya ada pembagian oleh 0, tapi kita cukup fokus ke yang ini aja. Nih, di sini aja dia dari A, terus ini 2,33. Terus berikutnya 3,59, 11, 140, 26.000. Ini makin lama makin jelek ya angkanya. Ini makin lama makin gila. Kayak makin lama makin tinggi dan nggak stabil banget. Dia nggak converging ke akarnya. Maka ini ya seperti yang aku bilang, kurang layak kalau tetap pengen digunakan dalam metode fixed point iteration. Makanya ini perlu kita apa? Perlu kita buat baris kode ini. Gitu. Jadi itu adalah fixed point iteration, di mana intinya kita merumuskan sendiri fungsi yang ingin kita gunakan dari variasi fungsi aslinya. Gitu. Nah, kemudian ketika kita punya variasinya, kita cek nih, yang layak dipakai dalam metode FPI ini itu yang mana dengan syarat ini gitu. Kalau nggak layak dipakai ya jangan dipaksain, atau ntar hasilnya malah kayak gini. Oke, jadi itu adalah mungkin itu metode untuk materi untuk pertemuan minggu ini ya. Nanti akan dibagikan soalnya. Soalnya nanti mungkin agak malaman atau malah besok. Mohon maaf, mohon pengertian juga. Kita lagi agak hektik juga soalnya. Nanti pokoknya kita kabarkan dalam waktu dekat. Nah, untuk minggu depan, ini sekadar info aja. Minggu depan kita akan mulai melaksanakan responsi ke-1 ya. Jadi kayaknya sih nggak ada pertemuan kelas atau kurang tahu. Nanti aku kabarin deh. Oke, Oke, mungkin cukup kan. Terima kasih untuk perhatiannya.